Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fiona Almas Malidia. Aku akan menjelaskan tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jangan di skip ya, karena aku akan menjelaskan sesederhana mungkin. 1. Pengertian filsafat dan ruang lingkup pendidikan Islam. Filsafat menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Pengertian filsafat pendidikan Islam itu sendiri dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dalam Islam terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia. Jadi, filsafat pendidikan Islam ini bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pendidikan Islam dengan sungguh-sungguh. Sejak dilahirkan, umat manusia memiliki dua intuisi, yaitu intuisi beragama dan juga intuisi serba ingin tahu. Keduanya tidak jarang menimbulkan pertentangan batin. Maka dengan adanya filsafat pendidikan Islam diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman untuk meluruskan pemikiran manusia. Untuk ruang lingkup pendidikan Islam itu sendiri, menurut John S. Brubaker dalam bukunya Modern Philosophies of Education, Modern Philosophies of Education mengemukakan bahwa pendidikan itu timbal balik dengan tiap manusia dalam hubungannya dengan alam semesta dan sesama makhluk. 2. Menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas tentang filsafat, mereka lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, filsafat itu adalah mencari hikmah. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah pemikir kuno besar. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir lebih cermat. Tujuan pendidikan yang benar menurut Socrates adalah merangsang penalaran secara cermat yang akan menghasilkan perkembangan intelektual secara terus-menerus dan akan berkembang ke moral yang tinggi. Astagfirullahaladzim, Kak. Sedangkan menurut Plato, pendidikan itu sangat penting bagi dirinya, baik sebagai individual maupun sebagai warga negara. Negara di sini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perkembangan kepada warga negaranya, baik itu melatih, mendidik, maupun yang lain sebagainya. Namun, sebagai warga negara, sebagai peserta didik, kita mempunyai hak, kebebasan untuk mengikuti setiap minat, bakat, dan kemampuan kita masing-masing. Tujuan pendidikan menurut Plato yaitu menentukan kemampuan setiap individu dan melatihnya, sehingga ia akan menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup dengan baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Aristoteles juga mengemukakan bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi di sini adalah hidup spekulatif. Prinsip pokok pendidikan Aristoteles adalah pengumpulan dan penelitian fakta-fakta sebagai dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Gimana teman-teman? Udah paham? Udah? 3. Hubungan antara manusia, filsafat, dan pendidikan. Yang pertama, filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga akan diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Nah, hasil kajian filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Yang kedua, berfilsafat merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait manusia, pendidikan, agama, dan lain-lain. Masalah-masalah manusia, bisa jadi itu juga pendidikan, akan dipikirkan secara mendalam atau berfilsafat agar dicapai penyelesaian. Atau lebih singkatnya, bisa seperti ini. Filsafat merupakan
berpikir secara mendalam oleh manusia. Manusia akan bisa berfilsafat sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Nah, kajian dari filsafat itu sendiri bisa jadi adalah pendidikan. 4. Menjelaskan aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Ciri utama progresivisme ialah didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Progresivisme sebagai aliran filsafat pendidikan mempunyai dua watak, yaitu negatif and diagnostik, yang berarti bersikap anti terhadap otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Dan yang kedua, positif and remedial, yaitu suatu pernyataan dan kepercayaan terhadap kemampuan manusia, terutama kemampuan self-regeneratifnya dalam mengatasi problem hidupnya. Progresivisme menghendaki pendidikan yang progresif atau bergerak maju. Aliran progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar di masa kini bisa jadi tidak benar di masa yang akan mendatang. Maka pendidikan digunakan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelijen dan dapat melakukan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan lingkungannya. 5. Menjelaskan aliran filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang menginginkan kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan manusia. Tujuan utama esensialisme yaitu membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Esensialisme menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar yaitu terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, membaca, menulis, menghitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Kesemua tadi berguna bagi manusia di masa lalu dan besar kemungkinan akan berguna juga di masa yang akan mendatang. 6. Menjelaskan aliran filsafat pendidikan Islam perennialisme. Pandangan aliran perennialisme terhadap pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan berpikir sejak dini. Ciri-ciri perennialisme yang pertama yaitu aliran perennialisme mempunyai nilai yang bersifat tak berubah dan universal. Yang kedua, perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh perennialisme. Yang ketiga, sasaran pendidikannya ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi. Dan yang keempat, bersifat regresif atau mundur dengan memulihkan kekacauan saat ini melalui zaman pertengahan. Tokoh-tokoh perennialisme yang pertama ada Plato, yang kedua Aristoteles, dan yang ketiga yaitu Thomas Aquinas. 7. Menjelaskan aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Menurut Imam Barnadib, rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan menghendaki peserta didik agar dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruksif menyesuaikan diri dengan adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk tokoh-tokoh dari aliran rekonstruksionisme yaitu yang pertama ada George Kuhn, yang kedua ada Karl Lippmann, yang ketiga ada John Henry, dan yang keempat ada Muhammad Iqbal. Sedangkan untuk tujuan pendidikan menurut rekonstruksionisme itu yaitu membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi umat manusia. 8. Pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merumuskan tujuan filsafat pendidikan Islam melalui 3 sudut pandang. Yang pertama,
Dari segi struktur kepribadiannya, pendidikan Islam memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara optimal. Yang kedua, dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik agar manusia dapat bermasyarakat dengan baik. Dan yang ketiga, dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik agar manusia dapat melakukan aktivitas yang bernilai ibadah. Dalam setiap analisis Ibnu Khaldun yang tajam dan rasional, ia senantiasa mengkonsultasikan solusinya dengan wahyu. Wahyu tidaklah ia letakkan sebagai premis minor dalam tata fikir yang dikembangkannya, tetapi sebagai premis mayor yang menjadi referensi dalam setiap pemecahan masalah. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa pembendaharaan ilmu manusia itu adalah jiwa manusia itu sendiri. Manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui naluri yang ditanamkan oleh Allah dalam akal, apabila tujuan esensial mereka adalah mencari kebenaran dan mengantungkan diri pada rahmat Allah.